Baik, perkenalkan nama saya Dwi Erin Sagita dengan NIM belakang 1071. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penyusunan laporan keuangan yang dikonsolidasi perusahaan anak di luar negeri. Penyusunan laporan keuangan yang dikonsolidasi antara perusahaan induk dengan perusahaan anaknya yang bertempat kedudukan di luar negeri dilakukan melalui dua tahap sebagai berikut. Tahap pertama adalah menjabarkan saldo rekening-rekening yang ada pada laporan keuangan perusahaan anak yang dinyatakan dalam mata uang asing ke dalam mata uang dalam negeri rupiah. Tahap kedua, setelah penjabaran rekening-rekening di dalam neraca, sisa setelah penyesuaian tersebut adalah melakukan eliminasi terhadap saldo hak-hak pemilikan perusahaan induk pada perusahaan anak, saldo rekening-rekening hutang piutang, serta laba dari hasil transaksi antar kedua perusahaan afiliasi tersebut. Adapun ketentuan penjabaran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan penjabaran terhadap rekening-rekening neraca terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, hutang jangka pendek atau hutang lancar, hutang jangka panjang, dan yang terakhir modal yang disetor atau modal saham. Yang kedua, ketentuan penjabaran terhadap rekening-rekening penghasilan dan biaya-biaya. Rekening-rekening penghasilan dan biaya-biaya harus dijabarkan dengan kurs rata-rata yang berlaku dalam tahun buku yang berjalan. Apabila dalam tahun buku yang berjalan terdapat fluktuasi yang besar dalam nilai kurs, maka dipakai kurs rata-rata per bulan atau jika dimungkinkan dapat didasarkan atas nilai kurs rata-rata tertimbang. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Made Reddy Mardika dengan plat NIM belakang 1299. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode harga perolehan atau cost method. Apabila metode harga perolehan dipakai, berarti dari data yang tersedia sudah siap untuk disusun laporan keuangan yang dikonsolidasi. Metode equity. Pada metode equity, laba atau rugi usaha perusahaan anak secara periodik dianggap sebagai penghasilan bagi perusahaan induk dan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Di lain pihak, dividen yang dibagikan oleh perusahaan anak tidak lagi dianggap sebagai penghasilan bagi perusahaan induk, melainkan merupakan realisasi atau penghasilan yang telah dicatat sebelumnya. Jika perusahaan anak berada di luar negeri, maka bagian laba yang menjadi hak perusahaan induk dihitung dari jumlah laba atau rugi setelah penjabaran ke dalam rupiah. Oleh sebab itu, apabila metode equity dipakai, ada beberapa jurnal pembukuan metode harga perolehan yang tidak dipakai dan diganti serta ditambah dengan jurnal pembukuan yang sesuai dengan metode equity. Yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasi apabila menggunakan metode ekuitas adalah pada saat yang pertama perolehan investasi, yaitu mencatat pertambahan investasi dan berkurangnya nilai kas atau bank. Yang kedua yaitu perolehan laba atau rugi anak perusahaan, mencatat pertambahan atau berkurangnya investasi saat meningkatkan dan menurunkan akun investasi. Yang ketiga yaitu pengumuman dan pembayaran dividen anak perusahaan, yaitu mencatat aset yaitu kas atau piutang serta menurunkan aset investasi. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas waktu diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Eko Mumitahelia Wirakusuma, NIM belakang 1075. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai akuntansi terhadap transaksi antar perusahaan afiliasi. Adapun pencatatan akuntansi terhadap transaksi antar perusahaan afiliasi, yaitu suatu perusahaan dikatakan sebagai perusahaan afiliasi dengan perusahaan lain apabila yang pertama, salah satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris suatu perusahaan ternyata juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris di perusahaan lain. Yang kedua, salah satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris suatu perusahaan ternyata juga mempunyai hubungan keluarga dengan direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris di perusahaan lain. Yang ketiga, salah satu pihak perusahaan dapat memberhentikan direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris suatu perusahaan, maka dua atau lebih perusahaan tersebut dikatakan mempunyai hubungan afiliasi atau sebagai perusahaan afiliasi. Yang terakhir, salah satu pihak perusahaan dapat mengendalikan perusahaan lainnya.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputi Damayanti dengan NIM 1817051243 sebagai penyaji. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penjabaran rekening-rekening mata uang asing. Penjabaran rekening-rekening yang dinyatakan dalam mata uang asing ke dalam rupiah berlaku ketentuan-ketentuan sebagai mana diatur di dalam prinsip akuntansi Indonesia seperti tertera pada prinsip 1.3 yang menyatakan perkiraan anak-anak perusahaan atau bagian perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar negeri harus dijabarkan dalam rupiah dengan kurs pertukaran yang sesuai. Kurs pertukaran tersebut akan dicantumkan dalam laporan keuangan. Adapun ketentuan penjabaran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penjabaran terhadap rekening-rekening neraca. Yang pertama ada aktiva lancar. Kas, piutang jangka pendek, dan aktiva lancar lainnya dijabarkan dalam rupiah dengan kurs pada saat pembuatan neraca, terkecuali ada perjanjian khusus dalam tukar-menukar dengan uang asing termaksud. Persediaan barang-barang harus mengikuti ketentuan-ketentuan umum. Harga terendah antara harga pokok dengan harga pasar. Apabila persediaan barang-barang tidak dijabarkan dengan nilai kurs yang berlaku pada saat penyusunan neraca, maka harus diberikan alasan mengenai prosedur lain yang diikutinya tersebut. Kedua ada aktiva tetap. Aktiva tetap, investasi yang permanen dari piutang-piutang jangka panjang harus dijabarkan ke dalam rupiah dengan kurs pada saat aktiva yang bersangkutan diperoleh. Penyusunan aktiva tetap di dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi harus dihitung atas dasar jumlah-jumlah yang sudah dinyatakan atau dijabarkan dalam rupiah. Yang ketiga ada hutang jangka pendek atau hutang lancar. Hutang-hutang jangka pendek yang harus dibayar dengan uang asing harus dijabarkan dalam rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal neraca. Yang keempat ada hutang jangka panjang. Hutang-hutang jangka panjang yang dinyatakan dalam mata uang asing harus dijabarkan dalam rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya atau timbulnya hutang yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada modal yang disetor atau modal saham. Modal yang disetor atau modal saham yang dinyatakan dalam suatu uang asing harus dijabarkan dalam rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat modal atau saham yang bersangkutan dikeluarkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Meliana Trianggiani dengan NIM belakang 1213. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai penjabaran terhadap rekening-rekening penghasilan dan biaya-biaya. Rekening-rekening penghasilan dan biaya-biaya harus dijabarkan dengan kurs rata-rata yang berlaku dalam tahun buku yang berjalan. Apabila dalam tahun buku yang berjalan terdapat fluktuasi yang besar dalam nilai kurs, maka dipakai kurs rata-rata per bulan atau jika dimungkinkan dapat didasarkan atas nilai kurs rata-rata tertimbang atau weighted average. Dalam hal neraca sisa yang dijabarkan, jumlah seluruh rekening-rekening dengan saldo debit tidak sama dengan jumlah seluruh rekening-rekening yang mempunyai saldo kredit. Apabila hal ini terjadi, maka selisih antara jumlah debit dan kreditnya untuk sementara ditampung dalam rekening selisih penyesuaian kurs. Saldo selisih penyesuaian kurs pada akhirnya akan disajikan dalam laporan rugi laba yang dikonsolidasi. Adapun keempat macam nilai kurs yang mungkin dipakai seperti dikemukakan tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai kurs yang berlaku pada tanggal penyusunan neraca atau disingkat N. Yang kedua yaitu nilai kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi tertentu. Misalnya kurs pada saat modal saham dikeluarkan, kurs pada saat aktiva tetap dibeli, kurs historis atau disingkat H. Yang ketiga yaitu nilai kurs yang dipakai untuk menjabarkan saldo rekening-rekening pada buku-buku perusahaan induk dari hasil transaksi tertentu. Yang keempat yaitu nilai kurs rata-rata yang telah dihitung, misalnya kurs rata-rata per bulan, rata-rata tertimbang atau disingkat R. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih.